Selamat datang pada kali ini. Laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau UTS ya, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS bahasa Indonesia kelas 7 mata pelajaran lainnya kamu bisa cek ya di bagian deskripsi, linknya sudah disediakan di sana. Dan mari kita mulai. Cermati kutipan teks fantasi berikut untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. Oke. Bintang membuka plastik pembungkus kado dengan buru-buru. Kado itu berbentuk buku diari, cover dengan warna merah. Diari itu bergambar mawar merah segar di tengah-tengahnya. Mawar itu tampak hidup. Bintang menyentuh mawar itu. Ia merasa ujung jarinya dingin, seperti menyentuh kelopak mawar sesungguhnya. Bintang terkejut ketika bunga mawar itu mulai bergerak-gerak dan semakin membesar. Tiba-tiba Bintang berada di kebun bunga mawar. Lanjut. Oke, itu teksnya ya. Coba diperhatikan teks ini, disimak baik-baik sebelum masuk ke soalnya. Diulang lagi bacanya ya. Oke, kita masuk ke soalnya 1 dan 2. Berdasarkan teks fantasi tersebut, ia membuktikan bahwa cerita fantasi memiliki ciri adanya keajaiban atau kemisteriusan adalah: A. Bintang menyentuh mawar itu. B. Di hari itu bergambar mawar merah segar di tengah-tengahnya. C. Bintang membuka plastik pembungkus kado dengan buru-buru. D. Bintang terkejut ketika bunga mawar itu mulai bergerak-gerak dan semakin membesar. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Bintang terkejut ketika bunga mawar itu mulai bergerak-gerak dan semakin membesar. Teks cerita fantasi di atas atau yang kita baca tadi menonjolkan unsur intrinsik: A. Amanat, B. Tokoh dan penokohan, C. Latar, D. Tema. Maka jawaban yang benar adalah B ya, tokoh dan penokohan jawabannya. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Nah, kalimat di atas menggunakan majas: A. Personifikasi, B. Simile, C. Antitesis, D. Ironi. Maka jawaban yang benar adalah C ya, antitesis jawabannya. Kalimat berikut ini menggunakan huruf kapital. Yang benar adalah A. Tari Anggu. Ini T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, adalah tari berasal dari Kabupaten Kulon Progo. K-nya huruf besar ya. Lalu B. Tari Anggu, T-nya huruf besar, A huruf besar, adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. K-nya di sini pada kata Kulon besar dan P-nya huruf besar. C. Tari Anggu adalah tari, T-nya huruf besar dan A-nya huruf besar. Tari Anggu adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. K-nya huruf besar dan di sini K-nya pada huruf Kulon besar dan P-nya huruf besar. D. Tari Anggu adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Di sini T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, dan ini huruf kecil semuanya. Oke. Maka jawaban yang benar adalah C.
Ini ya, tari Angguk, T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. K-nya huruf besar pada kabupaten, K-nya huruf besar pada Kulon, P-nya huruf besar pada Progo. C jawabannya. Di bawah ini yang termasuk ciri teks deskripsi berdasarkan objek adalah A. Menceritakan pengalaman pribadi secara objektif. B. Melukiskan objek dengan umum. C. Menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif. D. Memunculkan objek dengan bahasa yang santun. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif. Berikut ini perbedaan kata humum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim. Yang benar adalah A. Kata umum dan kata khusus mempunyai luas cangkupan yang sama. B. Kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih luas dari kata khusus. C. Kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih sempit dari kata khusus. D. Kata khusus mempunyai cangkupan yang lebih luas dari kata umum. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih luas dari kata khusus. Jalan ini dibangun dengan biaya swadaya warga. Oke, bentuk terikat swa ini swa ya. Pada kata swadaya berarti A. Selama, B. Sendiri, C. Sebelum, D. Sesudah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sendiri jawabannya. Cilok isi keju memiliki bentuk bulat dengan rasa manis dan asin. Oke. Kalimat di atas menunjukkan pembuktian dari cerapan panca indera. Oke. A. Perabaan dan penciuman. Oke. B. Penglihatan dan pengecapan. C. Perabaan dan pengecap. Serta D. Penglihatan dan penciuman. Maka jawaban yang benar adalah B ya, penglihatan dan pengecap jawabannya. Ya, di sini bentuk bulat ini adalah penglihatan, sedangkan rasa manis dan asin ini adalah pengecap ya. B jawabannya. Berikut ini yang bukan merupakan kategori cerita fantasi ditinjau dari latar cerita adalah A. Latar lintas waktu masa prasejarah. B. Latar waktu sezaman. C. Latar lintas waktu masa yang akan datang. Serta D. Latar lintas waktu masa lampau. Maka jawaban yang benar adalah A ya, latar lintas waktu masa prasejarah. Berikut ini yang tidak termasuk ciri umum teks cerita fantasi adalah A. Menggunakan latar, B. Bersifat nyata, C. Ide cerita, D. Ada keajaiban atau kemisteriusan.
Maka jawaban yang benar adalah B, bersifat nyata jawabannya ya. Majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada satu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup adalah pengertian majas. A, ironi. B, personifikasi. C, litotes. D, hiperbola. Maka jawaban yang benar adalah B ya, personifikasi jawabannya. Kalimat berikut yang menggunakan majas personifikasi adalah A, pantai bersih dengan bui-bui putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. B, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. C, pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. D, batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Maka jawaban yang benar adalah D ya, batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Oke, ini adalah sebuah teks ya. Teks deskripsi ya. Untuk soal nomor 13, 14, dan 15. Oke. Mari kita baca-baca. Baca sama-sama ya. Koreografi tari gambyong sebagian besar berpusat pada penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan, dan kepala. Penari tidak hanya lentur tubuhnya, tetapi juga harus terampil. Ada berbagai gerak dalam tari gambyong. Gerak selisik adalah gerak dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Naca miring, yaitu kaki kiri bergerak ke samping. Bergantian disusul kaki kanan diletakkan di depan kaki kiri. Kengser adalah gerak kaki ke samping dengan cara bergeser dengan posisi kaki tetap merapat ke lantai. Gerak embat atau entrak adalah gerak dengan posisi lutut yang membuka karena mendak bergerak ke bawah dan ke atas. Selain itu, ada juga gerak berjalan atau sekaran melaku dan gerak di tempat atau sekaran mandek. Tari gambyong adalah tarian untuk menjamu tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Tarian ini dinamai sesuai dengan nama penari yang bernama Gambyong. Penari ini hidup pada zaman Sunan Paku Buwana keempat ya di Surakarta. Dia mahir dalam menari dan memiliki suara merdu sehingga menjadi pujaan kaum muda pada zaman itu. Oke, itu ya teks deskripsinya. Coba dibaca baik-baik ini ya, diulang lagi sebelum kita masuk pada soalnya. Oke, lanjut. Berdasarkan bacaan teks di atas atau yang kita baca tadi, objek yang dideskripsikan adalah A. Gerak selisik, B. Tari gambyong, C. Gerak embat, D. Koreografi tari gambyong. Maka jawaban yang benar adalah B ya, tari gambyong jawabannya. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan teks deskripsi di atas atau yang kita baca tadi adalah A. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada tubuh.
B. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada lengan dan kepala. C. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada jari tangan. D. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada gerak kaki. Oke, maka jawaban yang benar adalah C ya. Ini ya. Yang bukannya ini menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada jari tangan. Itu yang bukan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks deskripsi tersebut atau teks deskripsi yang kita baca tadi adalah A. Naca miring yaitu kaki kiri bergerak ke samping bergantian disusul kaki kanan diletakkan di depan kaki kiri. B. Tari gambyong adalah tarian untuk mengawali suatu resepsi perkawinan. C. Tari gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu. D. Kengser adalah dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Kengser adalah dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Oke, di sini ada teks ya, teks deskripsi untuk menjawab soal nomor 16, 17, 18, dan 19. Oke. Di sini ada parang tritis nan indah. Ini ada paragraf 1. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, paragraf 2-nya, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Paragraf 3. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Oke, itu ya. Coba dibaca ulang lagi ya teks ini. Ya, diulang-ulang sampai paham. Nah, di sini ada yang paragraf 4-nya. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hempasan air laut. Ya. Berdasarkan teks deskripsi tersebut, yang merupakan struktur bagian identifikasi adalah A. Paragraf 2, B. Paragraf 3, C. Paragraf 4, D. Paragraf 1. Maka jawaban yang benar adalah D ya, paragraf 1. Paragraf 1 merupakan bagian identifikasi. Berdasarkan teks deskripsi tersebut,
Yang merupakan struktur deskripsi bagian adalah A. Paragraf 2, B. Paragraf 2 dan 3, C. Paragraf 1 dan 4, D. Paragraf 1. Maka jawaban yang benar adalah B. Paragraf 2 dan 3 jawabannya. Struktur atau bagian penutup pada teks deskripsi tersebut adalah pada A. Paragraf 1, B. Paragraf 2, C. Paragraf 3, D. Paragraf 4. Maka jawaban yang benar adalah D ya, paragraf 4 jawabannya. Kalimat berikut yang tidak sesuai ya dengan pernyataan teks di atas atau teks yang kita baca tadi adalah A. Kemolekan pantai serasa sempurna di pagi hari. B. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. C. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. D. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Maka jawaban yang benar adalah A. Kemolekan pantai serasa sempurna di pagi hari. Cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek dan semua yang ada dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata merupakan jenis cerita fantasi. A. Irisan, B. Sejaman, C. Lintas waktu, D. Total. Maka jawaban yang benar adalah D ya, total jawabannya. Oke, ini perhatikan gambar seekor kucing ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Oke, selesai. Kita lanjut soalnya. Satu. Deskripsikan tentang gambar tersebut yang benar adalah A. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang berbadan ramping, bertelinga panjang, dan bersuara keras. B. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang memiliki mata bulat, berperilaku cenderung agresif, dan berbulu lebat. C. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang bermata bulat, berbulu lebat, dan berhidung mancung. D. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang berhidung pesek, berbulu lebat, dan sering dijuluki kucing pemelas. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Kucing Anggora adalah kucing jenis ras yang berhidung pesek, berbulu lebat, dan sering dijuluki kucing pemalas. Ruang kelasku berukuran 6 x 6 meter. Nah, makna berimbuhan ya, kata berukuran ini pada kata berukuran adalah A. Menggunakan, B. Membuat jadi, C. Melakukan, D. Mempunyai. Maka jawaban yang benar adalah D ya, mempunyai jawabannya. Oke, jadi mempunyai ya. Jadi ini berukuran ini artinya ini mempunyai, D jawab. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Di atas meja guru terdapat vas bunga. Arti kata vas adalah, ini vas ya, A. Tempat untuk menanam bunga, B. Tempat untuk meletakkan bunga, C. Pot bunga berukuran kecil, D. Hiasan bunga di atas meja. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, tempat untuk meletakkan bunga. Itu jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah ada di sana. Dan sampai jumpa.